Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi, tentunya di Adi Official. Pada video kali ini mungkin berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Karena apa? Pada video kali ini khusus saya spesialkan untuk anak-anak Mr. Adi yang ada di sekolah. Kenapa? Mungkin lebih dari 2 minggu kita sudah tidak bertemu ya. Mungkin melalui media YouTube ini kita saling tukar pengalaman yang jelas ya. Oke, buat anak-anakku semuanya, khusus buat kalian untuk kelas 9, semua materi sebenarnya sudah tersampaikan ataupun disampaikan, sehingga tidak ada materi lagi. Mungkin ada beberapa tips ataupun review back tentang terkait materi-materi kita sebelumnya, ataupun kita berbicara lebih jauh tentang pembahasan bahasa Inggris lebih jauh ke depan. Kemudian untuk kelas 7 hanya sedikit materi saja yang belum terselesaikan. Nanti akan kita selesaikan di Google Classroom ya. Oke, pada video kali ini untuk mengawali jumpa pembelajaran bahasa Inggris kita via online ataupun via Google Classroom, Mr. Adi ingin menyampaikan beberapa tips ataupun cara yang mungkin kalian semua sebenarnya sudah tahu, tapi ada beberapa kalian yang belum tahu dan kemudian tidak tahu bagaimana mengimplementasikannya. Oke, baik, simak video Mr. Adi berikut ini. Tidak sedikit dari kita ataupun mungkin kita sendiri masih beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu masih susah. Padahal jika kita tahu bagaimana cara mudahnya, anggapan tersebut pasti akan berubah. Berikut adalah 5 tips belajar bahasa Inggris yang mudah dan menyenangkan. Number 1. Menonton film ataupun YouTube. Buat kalian yang hobinya menonton film ataupun video di YouTube, sebetulnya ini adalah kesempatan yang paling mudah dan bagus untuk belajar bahasa Inggris. Karena dengan menonton film ataupun video yang menggunakan bahasa Inggris, pastinya kita akan jadi termotivasi untuk mengetahui jalan cerita dari film tersebut. Apalagi kita di sana dapat belajar secara langsung dari sang penutur bahasa aslinya ataupun native speaker. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mengucapkannya, kapan kita menggunakannya, serta gaya dari pengucapan bahasa tersebut. Number 2. Mendengarkan musik dan bernyanyi. Wah, kalau cara yang ini tentunya sudah tidak asing kan buat kalian? Yups, cara yang ini merupakan salah satu cara alternatif yang kebanyakan orang-orang lakukan. Tidak sedikit loh yang mahir berbahasa Inggris gara-gara sering dengerin lagu dan menyanyikan lagu barat, atau mungkin Anda salah satunya. Mungkin hanya ada sedikit saran saja untuk kalian. Ketika kalian menyanyikan lagu yang kalian sukai, coba deh kalian cari maksud lagu tersebut. Pastinya kalian akan mentranslate atau mengartikan lagu tersebut kan? Catat dan sering gunakan kata-kata tersebut ya, supaya kebiasaan kita ataupun kosakata yang sudah kita dapatkan tidak lupa. Number 3. Bermain game online, siapa yang tidak tahu dengan cara ini? Pasti generasi milenial sudah akrab bukan? Ternyata tidak sedikit loh guys para gamers yang sudah jago bahasa Inggrisnya. Ya gara-gara main game online, pasalnya dengan fitur yang difasilitasi pada game tersebut, player ataupun pemain dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dari berbeda negara loh. Tapi ingat, main game pakai bahasa Inggris ya, jangan ganti pengaturannya pakai bahasa Indonesia ataupun pakai translate kalau kalian mau belajar bahasa Inggris. Oke? Number 4. Membaca. Lebih dari 50% kemampuan bahasa Inggris dapat diasah dengan cara membaca apa saja yang bersumber dari bahasa Inggris. Dari cara yang paling efektif dari cara yang lain ialah membaca. Kenapa? Karena pada saat kita membaca, pastinya kita akan fokus pada jalan cerita ataupun maksud dari teks tersebut. Dengan kata lain, kita harus mencari tahu arti kata tersebut. Kalau tidak mengetahuinya, pasti mulailah kita membuka ataupun mencari arti kata tersebut menggunakan kamus ataupun dictionary. Mulailah dengan membaca artikel ataupun buku bacaan yang kalian sukai terlebih dahulu, seperti misalnya komik dalam bahasa Inggris, novel dalam bahasa Inggris, ataupun berita dalam bahasa Inggris. Kalau kalian menemukan kesulitan, kalian bisa menggunakan kamus yang ada dalam ponsel kalian. Itu juga alternatif untuk mengetahui ataupun mencari arti dari kata tersebut. Number 5. Menulis. Kalian tahu dengan menulis apa yang sudah kita baca, kita dengarkan, ternyata dapat melatih otak kita untuk mengingat kosakata bahasa Inggris yang sudah kita hafalkan. Sangat mudah sekali aplikasinya. Misalnya, ketika kita ingin mengupdate status, bisa melalui WhatsApp ataupun Facebook.
menggunakan bahasa Inggris. Tentunya hal tersebut sudah mewakili kita dalam praktek penggunaan bahasa Inggris meskipun kegiatan tersebut masih dalam ranah yang masih lingkup kecil. Nah, dari kelima tips belajar bahasa Inggris tersebut, tips mana yang paling kalian suka? Bagaimana, sudah menonton video Mr. Ali yang tadi kan? Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa buat anak-anak semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe jika berkenan. Oke, kemudian tugasnya Mr. tulis di Google Classroom kalian, silahkan cek ya, silahkan cek. Kemudian nanti disubmit di Google Classroom masing-masing. Buat yang kelas 9 di kelas 9, yang kelas 7 di kelas 7. Oke, terima kasih. Don't forget to like and subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.